Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taskia Parasaleha dengan NPM 2417005-2003 dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan jelaskan materi tentang operasi set instruksi. Di sini saya menggunakan AI Perplexity. Jadi set instruksi atau instruction set architecture atau ISA adalah kumpulan instruksi yang dapat dieksekusi oleh CPU dalam sebuah komputer. Jadi ISA ini mencakup berbagai elemen penting yang dapat mendefinisikan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak itu dapat berinteraksi. Definisi dan fungsi dari set instruksi sendiri itu, set instruksi ini berfungsi sebagai antarmuka antara perangkat lunak dan perangkat keras. Ini mencakup yang pertama itu jenis data, itu tipe data yang didukung seperti integer, float, dan karakter. Selanjutnya instruksi itu kode-kode biner, opcode yang mengindikasikan operasi yang harus dilakukan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya adalah register. Itu tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses. Selanjutnya adalah mode pengalamatan. Jadi itu cara CPU mengakses data dalam memori. Selanjutnya arsitektur memori. Jadi struktur dan organisasi memori dalam sistem komputer. Jadi ada jenis operasi dalam set instruksi. Itu yang pertama itu operasi aritmatika, termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dapat dilakukan baik dalam bentuk fixed point maupun floating point. Selanjutnya operasi logika seperti AND, OR, dan NOT yang digunakan untuk manipulasi bit. Selanjutnya adalah operasi pergeseran, itu menggeser bit ke kiri atau ke kanan dalam representasi biner berguna untuk operasi aritmatika atau logika tertentu. Selanjutnya adalah transfer control, instruksi untuk mengubah alur eksekusi program seperti cabang dan pemanggilan subrutin. Nah, untuk contoh instruksinya itu dalam set instruksi itu meliputi branch instruction, memungkinkan program untuk melompat ke bagian lain tergantung pada kondisi tertentu. Terus ada juga subroutine call, itu memanggil bagian dari program untuk dieksekusi dan kembali ke titik asal setelah selesai. Jadi set instruksi itu adalah komponen dalam arsitektur komputer yang menentukan kemampuan pemrograman dan efisiensi eksekusi program. Dengan memahami set instruksi, pengembang dapat menulis kode yang lebih efisien dan memanfaatkan sepenuhnya kemampuan perangkat keras yang ada. Nah, selanjutnya ini kita bisa cari tahu tentang contoh instruksinya lebih dalam lagi. Set instruksi itu kan kumpulan instruksi yang dapat dieksekusi oleh CPU dan mencakup berbagai operasi yang memungkinkan pemrogram untuk berinteraksi dengan perangkat keras. Nah, ini adalah contoh jenis instruksi dalam set instruksi. Yang pertama ada instruksi transfer data. Jadi instruksi ini digunakan untuk memindahkan data antara lokasi yang berbeda seperti register dan memori. Ini ada move, itu memindahkan data dari sumber ke tujuan. Ada load itu memindahkan data dari memori ke register. Terus ada store, itu memindahkan data dari register ke memori. Terus ada push, itu menambahkan data ke stack. Dan pop, itu mengambil data dari stack. Nah, kedua ada instruksi aritmatika, itu
melakukan operasi matematika dasar seperti add itu menjumlahkan dua operand, terus subtract itu mengurangi satu operand dan operand lainnya, terus ada multiply itu mengalihkan dua operand, dan divide itu membagi satu operand dengan operand lainnya. Selanjutnya ketiga adalah instruksi logika. Instruksi ini digunakan untuk operasi logika atau bitwise. Seperti yang pertama ada AND, itu melakukan logika AND pada dua operand. Terus ada OR, melakukan operasi logika OR pada dua operand. Terus ada NOT, membalikan nilai bit dari operand. Dan compare, itu membandingkan dua nilai. Yang keempat adalah instruksi control. Instruksi ini mengendalikan alur eksekusi program seperti jump itu melompat ke alamat tertentu dalam program, terus jump bersyarat itu melompat jika kondisi tertentu terpenuhi, terus ada call memanggil subroutine atau fungsi lain dalam program, dan ada return itu kembali ke subroutine ke lokasi pemanggil. Nah, berikut adalah contoh instruksi dalam bentuk program sederhana. Ini menggunakan load, add, dan store. Selanjutnya kita bisa cari lagi mengenai set instruksi, cara kerja instruksi jump. Jadi instruksi jump ini berfungsi untuk mengubah alur eksekusi program dengan melompat ke lokasi tertentu dalam memori. Nah, cara kerjanya ini yang pertama, program counter. Setiap CPU ini memiliki sebuah register yang disebut program counter yang menyimpan alamat dari instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Jadi ketika instruksi jump ini dieksekusi, nilai PC ini diubah untuk menunjuk ke lokasi baru dalam program. Yang kedua itu format instruksi. Jadi instruksi jump ini biasanya memiliki format yang mencakup alamat tujuan atau label dalam program. Jadi ketika instruksi ini dijalankan, CPU akan mengatur PC ke alamat tujuan tersebut sehingga eksekusi program berlanjut dari lokasi baru. Terus yang ketiga ada tipe lompatan, yaitu ada unconditional jump, terus ada conditional jump, dan subroutine call. Nah, jenis-jenis instruksi jump itu ada long jump, absolute jump, sama short jump, dan conditional jump. Nah, ini contoh penggunaannya dalam kode assembly. Selain instruksi jump, kita juga bisa mencari tahu perbedaan antara instruksi move dan store. Jadi, instruksi move ini berfungsi memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, contoh penggunaan ini misalnya move R1, R2. Jadi untuk memindahkan isi register R2 ke R1. Nah, karakteristiknya dari set instruksi move ini, dia tidak mengubah lokasi asal data. Jadi data tetap ada di lokasi sumber setelah instruksi dieksekusi. Terus biasanya digunakan untuk menyalin data. Sedangkan untuk instruksi store itu digunakan untuk menyimpan data dari register ke lokasi memori. Ini berarti data yang ada di register akan ditulis ke alamat memori yang ditentukan. Contohnya store R1, A. Jadi ini menyimpan nilai dari register R1 ke lokasi A. Karakteristiknya itu mengubah status memori dengan menulis data baru atau lokasi memori tujuan akan berisi data yang baru disimpan. Jadi digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan atau data yang perlu dipertahankan di memori. Nah, ini adalah tabel perbandingannya. Jadi kalau move itu tujuan memindahkan data, sedangkan store itu tujuannya untuk menyimpan data. Nah, lokasi sumbernya itu kalau move di register atau memori, sedangkan store itu di memori. Nah, untuk lokasi tujuannya itu kalau move itu bisa di register atau memori, sedangkan store itu sudah jelas di memori. Untuk efek pada datanya itu, kalau move itu data tetap di lokasi asal, kalau store itu data bakalan ditulis ke lokasi tujuan. Dengan demikian itu perbedaan move dan store itu terletak pada fungsi dan efeknya terhadap data dan lokasi penyimpanan. Jadi instruksi move ini akan lebih fokus pada pemindahan tanpa mengubah sumber, sedangkan store ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen di memori. Selanjutnya, selain itu kita juga bisa mencari tahu
tentang push dan pop. Mengapa instruksi push dan pop ini penting dalam instruksi? Jadi instruksi push dan pop ini penting dalam instruksi karena mereka ini berfungsi sebagai mengelola stack yang merupakan struktur data fundamental dalam pemrograman dan pengelolaan materi. Jadi yang pertama ini manajemen stack. Push itu instruksi ini digunakan untuk menambahkan dan menyimpan data ke bagian atas stack. Jadi ini memungkinkan program itu menyimpan nilai sementara seperti hasil perhitungan atau alamat kembali sebelum melakukan operasi lain. Sedangkan kalau pop itu digunakan untuk mengambil data dari bagian atas stack. Ini memungkinkan program untuk mengakses kembali nilai yang sebelumnya disimpan, sehingga dapat melanjutkan eksekusi dari titik yang tepat. Terus fungsi dalam pemrograman itu saat mengambil subroutine, instruksi push ini digunakan untuk menyimpan alamat kembali dan dari parameter fungsi. Kalau untuk pop ini digunakan untuk mengambil nilai tersebut saat subroutine selesai dieksekusi. Selanjutnya untuk pengelolaan konteks dalam aplikasi yang kompleks seperti multitasking atau pengelolaan instruksi push dan pop ini membantu menyimpan dan mengembalikan konteks eksekusi termasuk register dan status CPU. Selanjutnya untuk efisiensi dan eksekusi dengan menggunakan stack, instruksi push dan pop ini memungkinkan pengelolaan data dan secara efisien tanpa perlu mengalokasikan memori baru setiap kali data perlu disimpan atau diambil. Hal ini mempercepat proses eksekusi pemrograman. Nah, ini adalah contoh penggunaan program yang melakukan operasi matematika instruksi. Jadi di contoh nilai A ini disimpan stack sebelum operasi menjumlahkan dilakukan dan hasilnya kemudian diambil kembali dari stack untuk disimpan di C. Jadi kesimpulannya itu instruksi push dan pop itu elemen kunci dalam set instruksi karena mereka ini mendukung manajemen memori yang efisien dan pengelolaan alur kontrol dalam program. Mereka memungkinkan program untuk beroperasi dengan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan data sementara dan konteks eksekusi. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi operasi set instruksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.